Hukum Newton 1. Apa sih pengertiannya? Hukum Newton 1 didefinisikan sebagai benda yang diam. Jadi di dalam hukum Newton 1 ini kecepatannya 0 karena benda dalam keadaan diam. Nah, tetapi dalam keadaan diam itu dia tetap bertahan untuk stabil bergerak. Bagaimana, Bu, maksudnya? Kamu pernah naik kendaraan, Nak? Pernah kan? Nah, pernah nggak tiba-tiba kendaraannya ngerem mendadak? Bagaimana posisi tubuh kamu terhadap benda? Nah, pada saat kita mengerem mendadak, otomatis tubuh kita akan ikut bergerak ke depan. Nah, itu yang dimaksud oleh hukum Newton 1, di mana benda ini pasrah terhadap terhadap gaya yang bekerja pada dia. Jadi tidak ada kemauan untuk mempertahankan atau tidak ada usaha untuk mempertahankan posisi awalnya. Itu hukum Newton 1. Nah, rumusnya apa? Karena dia tidak bekerja dan tidak mengeluarkan daya dan gaya, maka gayanya 0. Nah, hukum Newton 1 ini kita sebut sebagai hukum kemalasan benda atau hukum kelembaman benda atau hukum inersia. Ya, karena tidak ada gaya yang bekerja. Contoh lain misalnya gini, kamu naik mobil. Kamu saat naik itu duduk diam. Sampai tempat tujuan kamu juga tetap diam. Tapi kamu berubah posisi. Nah, itu yang dimaksud sebagai benda bersifat malas. Lanjut, kita sekarang ke hukum Newton 2. Apa sih hukum Newton 2? Hukum Newton 2 berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan percepatan yang arahnya sama dengan resultan gaya. Kalau didefinisikan dalam bentuk rumus, maka rumus hukum Newton 2 adalah A sama dengan sigma F per M, bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau percepatannya semakin besar, maka gayanya akan semakin besar, tapi massanya pasti akan semakin kecil. Nah, contohnya ini. Contohnya ini nih, Nak. Ada troli kosong. Troli kosong kamu dorong. Massa troli ini kan rendah, maka percepatan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Berbeda dengan yang trolinya penuh. Berarti kan massanya maksimal. Untuk mendorongnya, kamu pun akan memerlukan usaha yang besar, sehingga memperkecil gaya dan memperkecil percepatan. Geraknya akan semakin lambat. Nah, yang terakhir adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua akan membalas sebesar dengan gaya yang diberikan oleh benda pertama. Terkenal dengan hukum aksi-reaksi. Rumusnya seperti apa? Rumusnya besar gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi. Pernah main bola? Saat kamu lempar bola ke tanah atau ke dinding, maka bola akan memantul sekuat kamu melempar bola. Menurut Pak Newton, bahwa dinding atau tanah itu membalas perbuatan kita yang sudah melempar bola tadi ke benda tersebut. Jadi dia akan kembali memantul ke kita sekuat dari kita melempar benda. Nah, ini adalah contoh yang sering kita lakukan, yaitu saat kamu berjalan. Perhatikan saat kamu berjalan. Saat bagian ujung kaki kamu, saat ujung bagian kaki kamu bagian belakang itu menginjak, maka satu kakinya yang lain akan terangkat. Begitu seterusnya. Menurut hukum Newton 3, bahwa saat satu kaki menekan bumi, maka bumi membalas dengan mengangkat kaki kita. Ya. Nah, ini adalah contoh yang terakhir saat berenang. Pernah berenang kan? Waktu kita berenang, itu tangan kita akan mendorong air ke belakang. Menurut hukum Newton 3, air membalas dengan mendorong juga tubuh kita ke bagian depan. Ini adalah ilustrasi dari hukum Newton 3. Ya, sampai sini Ibu harap kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut ke video tentang pembahasan soal-soal pada hukum Newton 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.